Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raslaria Brupinem dari program pendidikan bahasa Inggris dengan NIM 250403069. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu simple present perfect tense. Jadi, simple present perfect tense itu biasa dipahami, definisi utama digunakan untuk menyatakan kejadian yang dimulai di masa lalu dan masih relevan hingga sekarang, atau pengalaman yang sudah pernah terjadi. Jadi di sini kita masuk ke fungsi utama atau fungsi pertama untuk menyatakan kegiatan yang dimulai di waktu lampau dan masih berlanjut hingga sekarang atau masih berpengaruh hingga sekarang. Dan kita bisa menggunakan kata for yang artinya selama, since yang artinya sejak. Dan fungsi kedua, kita bisa gunakan untuk menyatakan sebuah pengalaman hidup yang katanya bisa kita gunakan seperti ever yang artinya pernah, never yang artinya tidak pernah. Masuk kita ke rumus positif. Subject plus has plus have plus verb 3. Present perfect tense ini wajib menggunakan verb 3 atau kata kerja ketiga. Contoh, she has eaten yang artinya dia sudah makan. Dan di bagian negatif, subject plus has plus have plus not plus verb 3. Di sini menggunakan not. Kalimat negatif menggunakan not. Contoh kalimat negatifnya, she has not eaten. Dia belum makan. Dan di sini kita masuk ke bagian interrogatif atau pertanyaan. Nah, di sini berbeda ya, teman-teman. Di sini has dan have plus subject ini ditukar. Biasanya subjek duluan baru kata bantu. Tapi di bagian interrogatif ini kata bantu duluan baru mengikuti subjek plus verb 3. Contoh, she has eaten. Apakah dia sudah makan? Jadi perlu diingat ya teman-teman, di bagian interrogatif ini kita tukar kata bantu dengan subjek. Oke, kita akan masuk ke bagian have dan has. Di sini have dan has bukan berarti memiliki atau kata kepemilikan, tetapi ini adalah kata bantu di present perfect tense. Yang have itu untuk I, you, they, we, dan has untuk she, he, it. Kita harus memperhatikan kata bantu tersebut. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh pertama, menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lampau dan berlanjut hingga sekarang atau berpengaruh hingga sekarang. Contoh positif bisa kita buat seperti we have lived in Surabaya for 10 years. Kita sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun. Dan di bagian negatif jangan lupa tambahkan not. We have not lived in Surabaya for 10 years. Kita belum tinggal di Surabaya selama 10 tahun. Di bagian interrogatif, ingat, kata bantu lebih duluan daripada subjek. Have we lived in Surabaya for 10 years? Apakah kita sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun? Jika sudah, kalian bisa jawab yes, we have. Atau belum, kalian bisa jawab no, we have not. Atau no, we haven't gitu. Lebih singkatnya. Dan contoh yang kedua, bisa kita buat kalimat positifnya. You have worked here since 2015. Yang artinya, apakah kamu sudah bekerja di sini sejak 2015? Dan di bagian negatif kita bisa buat you have not worked here since 2015. Yang artinya kamu belum bekerja di sini sejak 2015. Dan begitu juga dengan kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya.
Have you worked here since 2015? Yang artinya, apakah kamu sudah bekerja di sini sejak 2015? Oke, kita masuk ke menyatakan pengalaman hidup. Nah, kita bisa menyatakan pengalaman hidup dengan mencontohkan berbagai contoh yang ingin saya buat ini. Yang kalimat positif, he has seen this movie before. Dia sudah melihat film ini sebelumnya. Kalimat negatif, he has not seen this movie before, yang artinya dia belum melihat film ini sebelumnya. Kalimat negatif, has he seen this movie before? Apakah dia sudah melihat film ini sebelumnya? Jika memang sudah, kalian bisa jawab yes, he has. Atau belum, no, he has not. Atau no, he hasn't. Dan contoh kedua, bisa kalimat positif, she is been to Bali this year. Dia sudah pergi ke Bali tahun ini. Kalimat negatif, she has not been to Bali this year. Dia belum pergi ke Bali tahun ini. Kalimat negatif, has she been to Bali this year? Apakah dia sudah pergi ke Bali tahun ini? Atau bisa kalian buat contoh-contoh contoh-contoh yang sering terjadi di hidup kita sendiri supaya teman-teman bisa cepat memahami. Contohnya di sini, saya sudah tinggal di Langsa selama 5 tahun gitu. I have lived in Langsa for 5 years gitu. Atau dia sudah bekerja di sini sejak tahun 2020. He has worked at this company since 2020. Atau bisa kita buat contoh ketiga, kami sudah mengenal mereka sejak kecil. We have known them since childhood. Dan contoh keempat bisa kita buat, hujan sudah turun sejak pagi ini. It has been rain since this morning. Nah, di sini teman-teman memahami simple present perfect tense itu bisa kita bayangkan. Contoh seperti ini, hujan sudah turun sejak pagi. Berarti hujan sudah turun sejak pagi. Kejadiannya sudah lalu, tapi masih berpengaruh hingga sekarang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Simple present perfect tense itu kejadiannya sudah berlalu tetapi masih berkaitan hingga sekarang. Nah, di sini lanjut saya akan membuat pertanyaan untuk teman-teman. Jika kalian bisa menjawab, jawab di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.